Apa sih visi besar Skuto ini menuju tahun 2026? Skuto kurang lebih kita udah 14 tahun ya kerja di dunia beauty and protection ya. Visi kita mau buat teaser ya, bocoran lah ya. Bocoran apa tuh ya. Pak? Kita punya Skuto Mobile Service. Oh iya. Jadi nanti customer Skuto itu bisa. Udah banyak juga sih yang mereplace kaca film dari ini ya, bawaan dealer tuh biasanya kita merasa kok masih panas ya, atau ya mungkin matahari sekarang ada dua kayaknya. Balik lagi di YouTube Podcast Skuto. Yeay. Di episode kali ini kita akan membahas arah strategi dan perencanaan Skuto menuju tahun 2026. Topik ini penting karena Skuto tidak hanya fokus pada hari ini, tapi juga menyiapkan langkah besar untuk masa depan. Dan hari ini sudah hadir bersama Pak Ray sebagai Chief Strategy Officer Skuto. Halo Pak Ray. Halo. Oke, boleh perkenalkan dulu nih Pak. Bapak jabatannya apa sih, perannya apa sih di Skuto ini? Oke, ya saya biasa dipanggil Ray ya, Pak Ray ya. Saya sebagai corporate strategy di Skuto Group. Oke, sebagai chief nih Pak, fokus utama yang sedang Bapak pegang saat ini apa sih Pak? Nah, jadi menarik ya, which is Skuto hari ini itu sudah beda ya sama saya zaman dulu bergabung. Bisnis unit waktu saya bergabung itu baru ada Skuto Nano Keramik, which is kita Skuto itu mengerjakan detailing mobil, nano keramik atau kita sering bilang coating mobil gitu ya. Sampai hari ini Skuto ini kita udah berkembang jadi satu grup besar di dunia otomotif. Nah kita selain punya Skuto Car Detailing yang mungkin kalau Dinda jalan nih di daerah Kemang kita ada, di daerah Pasar Baru lagi naik mobil ada Skuto gitu ya, sering kelihatan tuh ya. Iya. Di Depok ada, di Tangerang ada, jadi kurang lebih di mana Anda melintas ada Skuto. Waduh, keren banget ya Skuto Pak. Pak, denger-denger nih Skuto juga udah 250 outlet 250 ya, cabang. Waduh, betul. Keren. Di tangan dulu dong. Skuto. Jadi di sini ada audiens juga ya, nggak cuma berdua ya. Iya, bener Pak. Ya. Oke. Kita Skuto Car Detailing itu kita ada 150 outlet. Kemudian selain Skuto Car Detailing kita punya SCT, Moto Detailing. Kalau kurang lebih sama seperti Skuto, SCT itu juga kita cukup punya banyak cabang. Jadi kalau mau cuci motor, detailing motor, anti karat, nano keramik, bahkan sekarang udah terima ganti oli, itu SCT kurang lebih ada 80 titik. Wow, di mana aja tuh Pak? Di mana aja? Di mana aja ya Pak? Kita juga ada di Sumatera ada, di Kalimantan, bahkan di Manado kita ada buka SCT juga. Oke. Nah SCT ini khusus two wheelers, jadi kerjanya khusus motor. Nah terus bisnis unit satu lagi kita punya body repair and repaint, itu namanya Skuto Paint. Itu ada 13 titik. Iya, itu juga ada di Palembang sampai ke Manado kita ada. Jadi kita mulai lengkapin lah Skuto Group ini gitu ya. Nah, jadi Pak, secara garis besar seperti apa sih visi besar Skuto ini menuju tahun 2026? Kan tadi udah Bapak jelasin juga tuh seputar Skuto kurang lebih kita udah 14 tahun ya kerja di dunia beauty and protection ya. Visi kita mau menjadi brand nomor 1 khususnya di protection otomotif gitu, dengan cabang yang banyak gitu ya. Jadi kalau cuman 1-2 bukan Skuto. Jadi kita mau punya bisnis unit itu bisa melayani satu Indonesia. Oke. Nah, which is ya puji Tuhan kita sudah capai ya. Cuman kalau capai mungkin lebih mudah ya. Yang sulit itu biasa apa? Apa tuh Pak kalau boleh tahu? Maintain. Waduh. Jadi kalau udah di atas itu biasanya ya kita pakai analogi pohon kelapa ya. Makin di atas angin makin kencang. Jadi
kita mesti gimana sih maintain supaya pohon kelapa itu ya nggak tumbang gitu ya. Oke. Kurang lebih seperti itu sih. Berarti apa aja sih Pak? Kan kita makin di atas tuh makin banyak yang menerjang gitu kan Pak. Nah, apa aja sih Pak fokus utama yang sedang yang sedang diprioritaskan Skuto dalam 2 sampai 3 tahun ke depan gitu. Ya, menarik ini Skuto kita bahkan customer Skuto itu sudah berubah ya. Kalau dulu awal-awal saya baru bergabung itu mostly yang kita kerjakan tuh mobil-mobil premium, ya kan? Mobil premium biasanya apa? Pajero, Iya, Porsche, Alphard, iya. gitu ya, mobil-mobil premium, BMW, Mercy, ya umum lah ya, kerja coating. Tapi hari ini bahkan mobil-mobil yang medium sampai entry level ya, seperti mobil ya yang mobil sejuta umat lah ya, mobil Brio misalkan. Iya, Brio, Pajero itu juga sejuta umat sih Pak biasanya. Ya, Ayla gitu ya, Calya gitu, mobil-mobil yang umum lah semua pakai itu, rata-rata mereka punya keinginan untuk diproteksi. Oke. Ya, karena mobil itu makin kesini ya pabrikan juga akan berupaya gimana cost itu bisa save cost lah ya. Jadi kualitas cat ini perlu diproteksi. Iya, benar. Nah ini Skuto hadir dan biasanya customer yang sudah sekali pakai mobilnya Skuto karena after sales kita baik ya, layanan kita baik, juga kita kan Skuto Nanokeramik itu semua cabang bisa lakukan maintenance gitu ya. Jadi kalau Mbak Dinda dari asli mana nih? Dari Sumbar, Pak. Sumbar, Padang, iya, ya kan? Padang ada Skuto. Oh, nah, iya. ini Dinda lagi kerja di Jakarta ya kan? Mobil Innovanya dibawa nih ke Jakarta nih, ya kan? Mau di maintenance Innovanya. Oh, mau di mana? Cengkareng ada kita di Cengkareng. Oh. Di Green Lake ada. Green Lake ada. Di Padang ada nggak Pak? Padang, Iya, ya kan? Padang ada Skuto. Padang ada. Di mana aja tuh Pak kalau boleh Jadi tahu? pasangnya di Padang, maintenance di Jakarta bisa. Oh. Mau maintenance di Jogja bisa. Nah, makanya buat para pengguna mobil nih, mereka sangat nyaman dengan ekosistemnya Skuto yang cukup lengkap ya di protection ini, di otomotifnya. Oke. Tuh. Nah, melihat kebutuhan otomotif juga ya Pak, kita kan ada tren juga nih biasanya yang ada di Indonesia nih. Nah, tren otomotif dan gaya hidup saat ini itu peluang apa yang menurut Bapak yang paling besar ditangkap sama Skuto kayak gitu Pak? Ya, jadi balik lagi tadi yang produk-produk di protection solution itu kita lihat contohnya nih, kita di tahun ini kita lagi fokus di anti karat ya, which is sebelumnya ya anti karat kurang lebih kita sudah 3 tahun lah kita udah kerjakan. Tahun ini anti karat ya kita mulai bagaimana customer itu supaya bisa langsung instan ya merasakan anti karat kita boleh anti karat kita ini tadi ada platnya ya anti karat ya mungkin beberapa teman-teman udah tahu lah ya anti karat Skuto ya. Kita udah sempat liatin. Jadi anti karat ini rubber base. Jadi kalau diketok ini scratch resistannya tinggi. Diketok pakai palu? Pakai ini ada pakai apa nih Pak? Ada pulpen nih, mana tadi pulpennya? Ya pulpen nggak ada Pak. Ya pulpennya jatuh kayaknya. Berarti untuk apa anti karat ini tuh buat di kolong mobil, hanya fokus di kolong mobil atau gimana Pak? Jadi keras juga ya? Iya, ini rubber. Jadi kalau rubber itu sudah menempel dia susah lepas. Berbeda sama yang teknologi lama ya pakai aspal. Dia aspal itu kalau yang jelek terkadang dia nggak bisa kering. Jadi ini basah terus gitu. Kalau plat basah terus ya sama aja kayak terendam air. Iya. Atau kedua aspal yang cepat kering. Nah jadi saking keringnya kemarin kita juga ada temuan tuh salah satu
mobil customer kita karena kering, jadi seakan-akan nggak ada lapisan anti karatnya. Oh. Padahal dia secara rutin itu 6 bulan sekali semprot anti karat. Itu karena kandungannya itu ya Pak ya? Iya, jadi memang kualitas itu berpengaruh sekali ya. Oke. Nah, ini tadi Bapak udah jelasin nih, ada di Skuto itu ternyata ada anti karat juga nih gitu. Iya. Nah, yang paling terkenal itu kan Skuto itu kalau nggak salah nano ya Pak ya? Nano ceramic coating gitu kan Pak. Nah, selain produk dari anti karat, nano ini apalagi sih yang ada di Skuto kayak gitu Pak? Nah ini kita juga baru launching juga salah satu produk kami ini Skuto Carmet ya. Kita ada 2 tipe ini. Pertama kita punya yang tipe Sevi ya, Sevi Matte. Sevi Matte nih bahannya foam. Jadi kalau foam keunggulannya kotorannya di atas. Jadi kalau biasa orang yang alergi ya nggak bisa tuh ada kotoran tersembunyi. Jadi kalau di atas ini di vakum, di lap basah, kering. Lebih kelihatan clean lah gitu. Iya, karena kalau kita alergi biasanya sensitif ya. Nah pakai foam ini mudah dibersihkan, ringan juga aman lah kalau buat yang alergi. Kedua kita punya yang signature matte. Signature matte kalau orang bilang nih carpet me ya. Ada yang bilang carpet me, carpet bihun. Ini bahannya iya, tinggal kasih pangsit sama kuah. Iya, dikasih lapar juga saya Pak. Oke, ini karpet mie atau karpet bihun. Jadi ini PVC murni. Kita ada garansi juga nih. Jadi kalau sampai koilnya terkelupas gitu ya, itu bisa diklaim. Oh, bisa diklaim berapa tuh Pak? Misalnya selama 1 tahun kita ada garansi. 1 tahun. Jadi ini enak banget nih kalau di mobil ya. Di mobil gitu ya kita masuk duduk ini ada empuk-empuknya jadi. Anti slip juga ya Pak kayaknya? Oh iya dong, pasti. Jadi ini karpet ini custom fit. Jadi dipotong menyerupai lantai bawah mobil. Jadi kalau mobilnya Innova tipe Scenic sama tipe yang biasa beda. Oh, bagus juga kalau gitu ya Pak. Bagus. Kita nggak perlu lah. itu lagi, iya. Para pelanggannya para pembeli nggak perlu mikir lagi ini motongnya gimana gitu kan Pak. Yang banyak kan di aftermarket itu karpet general. Karpet general ya kalau karpet general nggak mewah lah ya, nggak eksklusif. Jadi kalau ini benar-benar ini bukan bahan recycle ya, ini PVC murni yang memang tidak berbau. Gitu. Oke Pak. Oke, terus ada kaca film. Udah tau belum Dinda kaca film Skuto? Wah, kayak mana tuh Pak bentukan dari kaca film ini? Kaca film Skuto kita ada 2 tipe, ada tipe Sevi, tipe signature ya, Sevi Black sama signature Black. Nah, kaca film Skuto ini uniknya kita jualnya itu yang tipe premium. Gimana tuh Pak? Jadi kalau Skuto itu kita nggak jual yang inilah ya, yang kualitas yang murah-murah gitu ya. Makanya kalau kadang kita anggaplah nono keramik gitu, kita suruh jual murah susah ya gitu. Bahan bakunya juga udah mahal gitu ya, belum ada kos-kos lain yang memang gimana kita deliver produk yang sesuai dengan kualitas gitu ya. Nah kaca film ini UV protectionnya 99%. Nah kalau UV itu kan kalau ke dokter mata ya kita disarankan tuh pakai kacamata hitam. Oh berarti ini kayak hampir sama kayak gitulah. Gitu, iya, jadi kacamata hitam itu ada tolak UV-nya. Jadi gimana kita itu mengurangi percepatan katarak ya. Biasanya kalau udah tua itu ada katarak. Nah proteksi sinar UV itu membantu mata kita supaya tidak mudah katarak. Terus juga proteksi sinar UV juga buat kulit ya, kan ya cari di Google lah ya itu kanker kulit gitu ya. Salah satunya karena sinar UV yang berlebih. Nah bedanya Skuto ini kaca film tolak UV-nya udah 99%, terus yang tipe Sevi tolak panasnya 90% dan yang tipe Signature tolak panasnya itu di 99%. Dan harganya
Aduh, Mas Arga reasonable nih. price. Oke. Jadi Oh iya Pak, nggak terlalu murah, juga nggak terlalu mahal. apa bisa digapai lah, bisa murah di kantong lah gitu ya. Murah Pak? di kantong. Enggak juga ya? Iya. Dan apa ya, sudah banyak juga sih yang mereplace kaca film dari ini ya, bawaan dealer tuh biasanya kita merasa kok masih panas ya, atau ya mungkin matahari sekarang ada 2 kayaknya. Apalagi cuaca Panas gitu banget ya. gitu ya. Iya, Terus bener-bener. tiba-tiba hujan, dan juga ini pandangan mata juga tidak terganggu. Oh, Karena kaca film Scuto ini gelap dari luar, tampak terang dari dalam. oh gitu. Selain ini kan kaca film ya Pak. Selain untuk mobil, bisa untuk yang lain nggak Pak? Bisa, kita pernah kerjakan gedung ya. Biasanya gedung-gedung yang banyak kaca itu yang biasanya menghadap barat atau timur itu kan exposure matahari tinggi tuh. Nah, pakai kaca film kita itu bantu banyak lah untuk tolak panas ya. Oh gitu. Terus nih Pak, tadi kan kita udah bahas-bahas produk dari Scuto itu apa. Nah selanjutnya kita mau bahas tentang ekspansi layanan produk atau model bisnis baru kedepannya tuh gimana Pak dari Scuto? Bisnis baru ke depan kita makin mendekatkan diri lah ke customer ya. Jadi buat teaser ya, bocoran lah ya. Bocoran apa tuh ya. Pak? Kita punya Scuto Mobile Service. Oh iya. Jadi nanti customer Scuto itu bisa dilayani langsung ke rumah. Jadi kita ada satu mobil yang melayani untuk home service. Oh bisa home service juga Bisa home gitu service, Pak. Keren ya. juga Scuto ya Pak ya. Ya pasti kita makin keren lah ya. Terus Pak, dari sisi internalnya nih, itu kan bisa ke rumah lah, Iya. apanya kan Pak. Nah, dari sisi internalnya, apa yang sedang dipersiapkan Scuto untuk menghadapi target di 2026? Ya, Gitu. 2026 kita lihat sendiri lah ya, penjualan mobil baru juga kan sangat challenging ya di Indonesia. Kita lihat kemarin Gaikindo udah mulai mengkoreksi ya, target penjualannya dikoreksi turun ya. Tahun ke depan ya very challenging. Banyak juga dari global, sisi global juga banyak isu-isu ekonomi yang memang kurang begitu baik ya. Jadi kalau simpelnya sih di Scuto kita itu lebih menekankan dari sisi marketing. Oke. Jadi pertama penjualan, kedua yang penting marketing. Makanya tim marketing Scuto ini cukup banyak ya. Jadi termasuk kemarin katanya couplingnya di extend ya. Dapat extra room nih tim marketingnya Scuto makin besar. Jadi roomnya dibesarin ya Wah kemarin iya, ya. alhamdulillah ya Pak ya. Tapi kerjaannya makin banyak nanti. Iya, aduh. Di extend roomnya kerjaannya masih ditambah. Iya. Jadi marketing itu salah satu penunjang dari tim sales. Nah, yang terakhir yang paling penting itu HR, human ya. Human itu ya kita pemain retail ya. Kalau retail tuh ya pasti bersinggungan dengan human. Oh, oke. Ya oke, contohnya di sebelah nih kayak ada toko retail ya, toko retail, toko grosir. Kalau nggak ada kasirnya gitu ya, ada customer datang, ada yang bukain pintu nih gerainya, customer datang terus nggak ada humannya. Iya, kayak orang padanya ini orangnya kemana? Orangnya kemana? Ya kan? Iya. Terus gimana bisa jualan gitu kan orangnya nggak ada gitu ya? Atau ada orangnya tapi ditanya produk ini produknya apa gitu kan? Iya, Ini gunanya apa? Nggak tahu. Nah, kan susah iya, juga. bener. Nah, makanya kalau di Scuto ini kita punya Scuto Academy buat yang secara rutin kita ajarin tuh baik tenaga sales, kita sebutnya outlet head gitu ya, ataupun dari detailer, tukang poles ya, yang detailer yang biasa moles tuh kita juga secara rutin training berkala. Berarti kalau misalnya trainingnya, misalnya nih ada yang apa, nanti dibalikin lagi ya Pak? Atau diajarkan lagi ya retailer? Ya kita kita itu secara rutin lah ya training. Jadi training itu bisa di akademi di pusat ya kan, di Jakarta, atau kita bisa bikin regional. Misalkan kita bikin training Surabaya, nanti dari Mojokerto visit,
dari Jember visit, dari Sidoarjo, Gresik. Jadi di Surabaya itu kumpul. Oh. Gitu. Nah, itu tuh rutin tuh training. Jadi supaya nasional ini ya seragam kualitas. Oke. Terus nih Pak, saya mau nanya juga nih Pak. Menurut Bapak nih, bagaimana Skuto melihat peran teknologi dan inovasi dalam pengembangan bisnis untuk kedepannya, gitu Pak? Teknologi itu harus ya, teknologi harus. Apalagi ya kita lihat, kita belajar banyak lah ya dari zaman COVID ya. COVID itu orang berubah tuh, tiba-tiba toko semua tutup, semua go digital, ya kan. Nah, sama ke depan ini digital juga akan masif ya. Kalau tahun-tahun ini kita lihat bagaimana AI itu mulai belum menggantikan lah ya, belum menggantikan human, tapi sudah mulai semua berlomba-lomba untuk go AI. Ya kan, mau di customer service ataupun dari sisi marketing juga, contoh desain ya, Skuto juga udah mulai ya, desain pakai AI, tapi tetap kan kita ada modifikasi juga. Nah, ke depan pasti Skuto kita contohnya My Skuto kita akan mulai berdayakan lebih lagi. App My Skuto, terus website kita juga sudah ada web commerce gitu ya. Jadi pasti digital ini kita kembangkan terus. Oke. Kita kan bahas-bahas digital nih Pak. Nah, Bapak tahu kasus terbaru nggak? Perihal apa ya? Yang itu roti. Waduh, iya roti. Roti nah. Somasi gitu. Iya. Nah, kasus di roti yang khusus roti itu dia itu nggak bisa pembayaran cash, dia harus pembayaran non cash. Nah itu gimana nih tanggapan Bapak? Ini menarik nih, kalau kasus mesti hati-hati juga ya jawabnya. Tapi enggak lah, itu umum lah. Jadi memang sebelum kasus ini berkembang saya udah dapat info juga dari teman bahwa kita sebagai retailer itu wajib menerima pembayaran tunai. Oke. Gitu. Memang meskipun challenge-nya di retail itu tadi saya sebut ya, bagaimana salah satu challenge di retail itu adalah human. Human. Nah, cashless ini sebenarnya kan buat retailer itu solusi, ya kan, untuk mencegah fraud. Oh, oke. Mencegah fraud. Karena kalau di lapangan sales biasanya terima duit, ya kan, udah masuk kantong nih, pasti dikantongin dong. Iya, pasti dikantongin. Mungkin duit ditaruh di meja, kantongin gitu. Jadi kadang kalau udah masuk kantong itu, kadang mulai timbul pikiran-pikiran negatif sehingga nanti terjadi fraud. Ya kan kasihan juga orangnya ya. Kadang orang-orang berprestasi karena batu kecil, lalu akhirnya karirnya hancur. Nah makanya kadang retailer ini udah cashless gitu ya. Padahal kita lupa tuh bahwa cashless itu sebenarnya nggak bisa dijalankan penuh, karena ada ya kita sebagai warga negara Indonesia harus menerima pembayaran rupiah, ya kan, dan ada regulasinya. Nanti boleh ya di screen tampilkan regulasi bagaimana harus terima secara cash, uang tunai. Dan memang kalau Skuto sendiri kita itu marketnya ya sedikit unik. Kita pernah di tahun berapa itu kita pernah mau go cashless, tapi memang market itu masih banyak yang bayar tunai. Oh masih banyak ya Pak. Terus gimana tuh Pak? Kalau pas pembayaran yang non tunai? Kalau yang pembayaran tunai ya selama ini Skuto terima. Oh terima, yang tunai tetap terima ya Pak? Tetap terima. Nah tinggal nanti sebagai retail SOP-nya. Oh ada SOP tersendiri. SOP harus dirapikan. Mau nggak mau ya sedikit repot lah ya, kalau tunai pasti ada administrasi, ngecek sana ngecek sini, direkap pasti ada. Oke. Nah tadi kita udah ngobrol nih perihal Skuto, lanjutan dengan Pak Ray. Jadi terima kasih untuk Pak Ray yang udah memberikan insight dan pandangannya untuk kita semua ya. Semoga obrolan hari ini memberikan gambaran yang lebih jelas kepada kita tentang arah dan visinya Skuto untuk kedepannya. Oh ya, buat teman-teman Sobat Skuto, jangan lupa like, comment, and subscribe agar tidak ketinggalan episode-episode berikutnya. Dadah! Terima kasih Pak!